Study Mates, kembali lagi bersama your study partner, Let's Study. Di video kita kali ini, kita akan belajar mengenai salah satu topik PBM, yaitu pemahaman bacaan dengan subtopik penentuan judul dan simpulan. Bahan pembelajaran ini dibiayai oleh hamba Allah. Sebelumnya perkenalkan, aku Anissa Lina Ihsani atau biasa dipanggil Nisa yang akan menjadi tutor pada topik kita kali ini. Saat ini aku sedang berkuliah strata 1 di jurusan Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia setelah sebelumnya menamatkan studi di Maninsun Cendekia Serpong pada 2023 lalu. Beberapa achievement atau prestasi yang pernah aku dapatkan adalah sebagai berikut, yaitu meraih medali perunggu di kompetisi matematika nalaria realistik pada tahun 2019, meraih medali perak di Southeast Asian Mathematical Olympiad pada tahun 2017, meraih juara 3 cerdas cermat umum Sonic Linguistik 2019, meraih medali perunggu di International Mathematics Contest Singapura pada tahun 2015. Tahun lalu, aku mengikuti ujian tulis berbasis komputer dalam rangka seleksi nasional berdasarkan tes atau UTBK SNBT, dan alhamdulillah mendapatkan jurusan impianku dengan tes ini dan meraih skor rata-rata 783,7. Dengan pengalaman aku mengikuti SNBT di tahun sebelumnya, aku ingin membantu teman-teman study mates, para pejuang SNBT tahun ini dan tahun-tahun berikutnya untuk mendapatkan bahan pembelajaran yang baik dan terpercaya. Baik, kita masuk ke materinya. Pertama-tama kita bahas dulu dari definisi. Bahasan pertama adalah terkait dengan judul paragraf. Tapi sebelum itu, apa sih paragraf itu dan judul paragraf itu yang kayak gimana? Nah, paragraf merupakan gabungan beberapa kalimat yang saling berhubungan dan menghasilkan suatu tema tertentu. Sedangkan judul paragraf merupakan gambaran dari keseluruhan isi teks bacaan. Nah, judul paragraf itu ditulis secara jelas, singkat, dan juga menarik. Untuk lebih jelasnya, kita bahas di slide berikutnya. Nah, kita akan membahas gimana sih cara menentukan judul paragraf. Yang pertama, kita harus tahu dulu dong ciri-cirinya. Pertama, judul itu harus menarik dan tidak bertele-tele. Maksud tidak bertele-tele adalah judul itu tidak boleh menggunakan kalimat yang panjang. Jadi ini tidak boleh. Gunakanlah kalimat yang ringkas. Nah, ringkas di sini bisa juga kalimat yang simpel, sederhana, pendek lah istilahnya. Pendek tapi menggambarkan gitu isi teks itu tuh terkait dengan apa sih kayak gitu. Nah, ciri yang kedua yaitu judul paragraf itu berupa frasa. Ia bukan klausa. Nah, frasa itu apa dan bedanya sama klausa itu apa sih? Nah, frasa itu adalah gabungan dua kata atau lebih yang bersifat non-prediktif. Sedangkan klausa, dia adalah kata yang terdiri dari minimal subjek dan predikat, serta berpotensi menjadi kalimat. Jadi, kedua ini tuh saling bertolak belakang ya. Nah, cara menentukan judul paragraf yang ketiga yaitu cari dan pahami ide pokok. Ide pokok itu adalah inti dari paragraf tersebut atau apa sih yang dibicarakan atau dibahas dalam paragraf tersebut. Yang keempat, ciri keempat adalah judul harus mewakili keseluruhan isi teks. Jadi misalkan ada dua judul yang mirip, tapi misalkan kita punya A dan B gitu ya. Dua-duanya tuh menceritakan tentang kegiatan di hari Minggu. Tapi yang satu, yang satu itu cuma membicarakan kegiatan di hari Minggu untuk misalkan satu orang aja. Padahal sebenarnya di teks itu nyeritain terkait dengan kegiatan sekelas gitu. Jadi ambillah yang lebih lengkap. Cari yang lebih lengkap dan menggambarkan cari yang lebih lengkap tapi tetap ringkas kata-katanya. Oke, sedikit tips kecil untuk menentukan judul dalam paragraf. Kita harus tahu apa yang dibicarakan dalam paragraf itu kan. Nah, tips dari aku adalah cari kata dalam paragraf itu yang sering diulang-ulang. Biasanya itu adalah topiknya, topik besarnya, atau objek dari apa sih yang mau dibicarain oleh si penulis ini.
Nah, kalau misalkan ternyata em, terdapat banyak paragraf dalam satu teks, nah cara nentunya kayak gimana? Yang pertama, tentuin dulu kalimat utamanya. Kalau tadi ada ide pokok, sekarang kalimat utama. Bedanya apa sih? Nah, bedanya itu kayak gini. Misalkan kita punya em, paragraf, ya baris gitu ya. Ini. Dan em, ide pokoknya itu di sini misalkan. Kalimat utamanya itu di depan. Ini sampai titik gitu ya. Kalimat utamanya itu adalah yang segini ini. Sedangkan kalau ide pokok dari kalimat ini diperingkas lagi jadi sebuah ide. Tuh. Jadi kalau misalkan nih dalam satu teks ada banyak, misalkan ini paragraf satu, terus habis itu selanjutnya ada paragraf kedua, terus itu ada paragraf ketiga. Nah, yang pertama dilakukan itu cari kalimat utama dari tiap-tiap paragraf. Lalu em, cari gagasan utama atau inti atau isi paragraf atau ide pokok. Ini tuh sama aja. Ide pokok. Setelah ketemu nih semua ide pokok dari masing-masing paragraf, itu digabungin semuanya. Jadi gagasan utama teks atau ide pokok dari teks tersebut. Nah, dari situ bisa kelihatan tuh tema teksnya tuh sebenarnya apa sih. Nah, dari tema teks itu dibuatlah judul yang menarik. Nah, untuk mengetahui kalimat utamanya letaknya ada di mana, paragraf berdasarkan kalimat utamanya dibagi jadi tiga. Cara mudah ngafalnya itu dengan di sini A, B, C. Jadi awal, belakang, dan campuran. Jenis pertama yaitu awal paragraf. Biasa juga disebut dengan deduktif. Jadi kalimat utamanya terletaknya di awal paragraf atau juga sebagai kalimat pertama. Setelahnya, kalimat-kalimat selanjutnya itu adalah kalimat penjelas. Yang kedua, jenis paragraf yang kedua adalah induktif dengan kalimat utamanya di belakang paragraf atau kalimat terakhir. Jadi kalimat-kalimat sebelumnya lah yang jadi kalimat penjelas. Jadi dijelasin dulu baru kalimat utamanya di akhir. Yang ketiga, ada di awal dan di akhir. Ini namanya paragraf campuran. Jadi kalau misalkan, oh aku ketemu kalimat utama di awal, tapi aku juga ketemu di akhir. Itu bukan berarti paragrafnya salah, tapi berarti itu paragraf jenis campuran. Oke, kita masuk ke bahasan kedua, yaitu simpulan paragraf. Apa sih simpulan paragraf itu? Simpulan paragraf adalah opini atau pendapat akhir dari informasi-informasi yang ada di kalimat sebelumnya. Aku contohin di sini ada satu teks. Pemandangan alam di air terjun Tegenungan yang berlokasi di Bali ini menarik minat banyak pengunjung. Pohon-pohon di sekitar tebing tampak hijau dan tumbuh dengan subur. Dari sela-sela tebing keluar air terjun dengan deras. Warnanya putih seperti kapas. Suaranya menggema ke angkasa menutupi suara burung-burung berkicau. Kemudian, air yang turun itu membentuk aliran sungai yang bening. Batu-batu besar tampak hitam menghiasi sungai. Rerumputan terhampar hijau menambah suasana menjadi menyejukkan. Angin bertiup menyebarkan aroma bunga liar yang tumbuh di sekitar itu. Karena itu, tak heran jika banyak turis yang berdatangan ke air terjun Teganungan Bali untuk menikmati indahnya suasana alam tersebut. Nah, kesimpulannya atau opini pendapat akhir dari si penulis itu adanya di sini nih, di kalimat terakhir dari paragraf di atas ini. Karena itu, tak heran jika banyak turis yang berdatangan ke air terjun Tegenungan Bali untuk menikmati indahnya suasana alam tersebut. Nah, ini si simpulannya. Cara menentukan simpulan dari paragraf, yang pertama tentukan ide pokok lagi. Nah, kenapa? Karena ide pokok kan menggambarkan inti ya. Jadi kita tahu nih apa yang dibicarakan dari paragraf itu sehingga kita bisa lebih mudah lagi untuk menarik simpulannya. Lalu yang kedua, perhatikan kalimat terakhir paragraf karena tadi kan simpulan itu adalah opini atau pendapat terakhir. Jadi kita lihat siapa tahu si penulis itu memasukkan opini dia di kalimat terakhir paragraf. Biasanya ditandai dengan kata jadi. Dengan demikian.
Oleh sebab itu, oleh karena itu, maka dari itu, dan lain-lainnya. Lalu yang ketiga, cek hubungan antar kalimat dari kalimat-kalimat sebelumnya atau hubungan sebab akibat. Yang keempat, yaitu uraian gagasan yang tercapai pada akhir pembicaraan. Jadi, paragraf terakhir, misalkan tadi teks itu ada banyak paragraf, lihat paragraf terakhirnya, ngomongin apa sih, konklusinya apa, simpulannya apa, itu biasa di paragraf terakhir. Kita masuk ke contoh soal. Um, Bacalah dan tentukan simpulan paragraf berikut. Berarti di soal pertama ini kita disuruh menentukan simpulan. ASI atau air susu ibu adalah sumber makanan utama bagi bayi. ASI mengandung banyak nutrisi penting bagi bayi. ASI mengandung asam amino yang diperlukan untuk proses tumbuh kembang otak bayi. Selain itu, ASI mengandung zat untuk kekebalan tubuh bayi. Simpulan paragraf di atas adalah yang pasti yang sering diomongin di paragraf ini, sering diulang-ulang itu adalah ASI dan bayi. Jadi kedua ini harus ada ya. Oh, tapi di A sampai D ada semua nih, ASI sama bayi. Jadi kita lihat satu-satu dari A. ASI adalah sumber makanan utama bagi bayi. Oke, ini ada, tapi dia cuma menjelaskan si kalimat pertama, kurang lengkap. Ya, berarti kurang lengkap. Kurang lengkap. Nah, yang B, ASI adalah sumber makanan utama bayi karena mengandung berbagai nutrisi yang penting untuk bayi. Oh, ini, nah yang B ini lengkap nih. Dia menjelaskan kalimat satu, ASI adalah sumber makanan bayi. Di kalimat duanya dia juga jelasin dengan karena mengandung berbagai nutrisi. Kalimat tiganya juga dia ngejelasin yang penting untuk bayi. Oke, ini kita tandain dulu. C, ASI mengandung zat untuk kekebalan bayi. Dia nggak ngejelasin di kalimat pertamanya ya, kurang lengkap juga. Berarti dia. Asam amino diperlukan untuk proses tumbuh kembang otak bayi. Nah, di sini malah nggak ngejelasin terkait dengan ASI. Jadi, jawabannya adalah yang B. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Leptospirosis adalah penyakit akibat bakteri Leptospira spesies. Bakteri ini dapat ditularkan dari hewan pada manusia ataupun sebaliknya. Apabila tikus terinfeksi, tinja atau kencingnya dapat menularkan virus pada manusia. Penyakit ini juga disebut penyakit whale, demam sawah, demam pemotong tebu, demam lumpur, dan lain-lain. Oleh karena itu, kita harus menjaga kebersihan lingkungan. Nah, simpulan paragraf di atas adalah berarti ditanya simpulan lagi. Hmm, lihat dari yang pertama. Leptospirosis juga disebut penyakit whale, demam sawah, demam pemotong tebu, demam lumpur, dan lain-lain. Dia cuma ngejelasin di ininya doang ya, berarti kurang lengkap. Oh ya, tadi kan kita harus melihat paragraf akhirnya nih, ada oleh karena itunya. Berarti ini harus dimasukin ke kesimpulannya. Mana yang ada kesimpulannya ini? Yang D ya. Oke, berarti nggak usah dibahas yang atas-atasnya. Udah dapet kuncinya. Lanjut ke soal selanjutnya. Oh ya, aku juga mau kasih tips kalau misalkan di akhirnya nggak ada oleh karena itu jadi dengan demikian dan sebagainya. Tips selanjutnya adalah kalau udah kayak gitu cari cari jawaban yang paling panjang. Nah, setelah misalkan ini
baru dipakai kalau kepepet banget ya. Misalkan udah nih cari jawaban yang paling panjang. Harus di make sure lagi, baca lagi si teksnya, bener nggak ini tuh menyimpulkan dari apa yang diomongin di teksnya. Kalau emang iya, udah nggak usah ragu lagi, itu pasti jawabannya. Oke, lanjut ke soal ketiga. Setiap orang memang seharusnya bertanggung jawab terhadap permasalahan yang ada. Akan tetapi, jika mau berbicara mengenai solusi paling efektif, ada satu hal yang tidak boleh ditanggalkan. Sebagaimana dinyatakan oleh Asosiasi Daur Ulang Plastik Indonesia atau ADUPI, pengelolaan limbah merupakan solusi paling efektif dalam penanganan sampah plastik. Salah satunya, daur ulang sampah plastik menjadi produk baru yang bernilai tambah tinggi. Perlu diketahui, saat ini ada sekitar 3,7 juta orang di 25 provinsi yang bergantung pada sampah plastik dan sampah daur ulang lain untuk mencari nafkah. Jadi, selain membantu mengatasi permasalahan menggunungnya sampah plastik di Indonesia, daur ulang juga memiliki nilai ekonomi tersendiri. Nah, ini tanya judul nih sekarang. Judul yang paling tepat untuk melengkapi bacaan di atas adalah, oke, ini ngomongin terkait dengan sampah plastik ya. Terus, em, ada di sini pengelolaan limbah, terus daur ulang ini. Ini kan keduanya merupakan solusi ya. Jadi kata kuncinya itu adalah solusi. Solusi dari si permasalahan sampah plastik ini. Jadi kita lihat di jawaban yang ada di sini, mana kira-kira yang menggambarkan judul terkait dengan solusi dari permasalahan sampah plastik. Kata lain dari solusi bisa juga menangani ya. Jadi upaya paling efektif menangani sampah plastik. Nah ini judul yang paling tepat. Kalau kita lihat dari pilihan yang lainnya, misalkan A, dampak negatif sampah plastik bagi lingkungan. Dia nggak dijelasin tuh dampak negatifnya apa, tapi dia di paragrafnya ngejelasinnya gimana sih cara nyelesain si permasalahannya. Terus yang B, peningkatan jumlah sampah plastik dari tahun ke tahun. Nggak ada tuh data terkait dengan eh, jumlah sampah plastik dari tahun ke tahun di teksnya. Yang D, masalah sampah plastik di berbagai negara. Tapi di sini fokusnya ke Indonesia aja. Yang E, teror sampah plastik terhadap kelestarian biota laut. Nggak ada ya. Di sini cuma fokus ke solusinya, nggak ke efek samping dari sampah plastik. Oke, jawabannya yang C. Soal ketiga ini sekaligus menjadi soal penutup dari pembahasan materi kita terkait penentuan judul dan simpulan. Sekian video pembelajaran kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih juga kepada hamba Allah sebagai donatur yang telah membiayai produksi bahan pembelajaran materi ini. StudyMates bisa mempelajari kembali loh materi pembelajaran yang berupa e-book, PPT, dan latihan soal yang dapat diakses pada tautan yang ada di description box. Video bahan pembelajaran ini juga terdapat dalam playlist yang ada di YouTube Let's Study. StudyMates juga bisa mendukung Let's Study dengan berdonasi dengan nominal berapapun yang nantinya akan digunakan untuk mengembangkan platform Let's Study. Selain donasi dalam bentuk uang, StudyMates juga bisa membantu kami untuk membagikan platform Let's Study kepada teman ataupun masyarakat di sekitar Anda, serta jangan lupa ya untuk memfollow akun sosial media Let's Study. Semangat StudyMates!